mengenal hewan vertebrata dan invertebrata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian sehat-sehat, pikirannya tetap fokus dan bahagia. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, selanjutnya seperti biasa sebelum belajar kita baca niat terlebih dahulu dalam hati. Yuk ikuti setelah ibu dalam hati ya. Ya Allah, niat saya belajar pada pagi ini untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri saya lillahi ta'ala. Dah. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Kemudian kita akan menggambar sebuah gambar kartun. Seperti apa? Ya, sebelumnya kita akan menentukan ide pokok dari bacaan pada halaman 33 ya. Kupu-kupu dan lebah merupakan dua contoh hewan yang bergerak dengan cara terbang. Tahu kupu-kupu kan? Lebah tahu kan? Lebah itu dalam bahasa Sundanya adalah tawon yang biasa menghasilkan madu. Hewan yang terbang memiliki organ gerak yang berbeda dengan hewan yang tidak terbang. Karena hewan yang dapat terbang itu mempunyai tungkai depan. Tungkai depannya itu yaitu sayap. Berbeda dengan hewan yang tidak bisa terbang. Mereka ada yang memiliki tungkai depan, tungkai belakang, namun fungsinya hanya untuk tangan atau kaki. Nah, ibu akan bacakan. Setelah ibu bacakan, kemudian kalian baca masing-masing dan kalian tentukan ide pokoknya ya. Lebah si pekerja keras yang tangguh. Kita pasti sering melihat lebah. Lebah terbang mencari madu di antara bunga-bunga. Lebah madu memang sangat bermanfaat bagi tumbuhan karena ia mampu menyerbukan tanaman. Lebah tinggal secara berkelompok dengan ratunya yang menghasilkan telur untuk energi lebah selanjutnya. Lebah mengeluarkan zat kimia tertentu yang ternyata tidak mengendalikan perilaku lebah-lebah yang lain. Ternyata amat sulit untuk mengetahui bagaimana seekor lebah dapat terbang. Dengan bantuan teknologi yang dilakukan dengan robot yang terbentuk sayap lebah, para ilmuwan akhirnya menentukan jawaban atas misteri tersebut. Sejak lama, begitu banyak ilmuwan yang ingin mengetahui cara terbang lebah. Salah satunya adalah lebah. Seekor lebah ternyata memiliki kepakan sayap yang sangat banyak dan cepat. Ungkap Douglas Etzuler, seorang peneliti dari California Institute of Technology. Seekor lalat buah mengepakkan sayap sebanyak 200 kali setiap detiknya. Sementara itu, lebah yang memiliki ukuran tubuh jauh lebih besar mengepakkan sayapnya sebanyak 230 per detik. Wow. Hal ini sangat menakjubkan mengingat biasanya semakin kecil tubuh seekor serangga, umumnya mereka memiliki kemampuan mengepakkan sayap lebih cepat. Hal itu menentukan bahwa lebah memiliki kepakan sayap yang amat cepat, hampir sama dengan lalat buah yang berukuran 1/8 ukuran tubuhnya. Inilah yang membuat lebah sangat luar biasa karena juga mereka membawa serbuk sari dan membawa beban yang sama dengan berat tubuhnya sendiri. Jelas Etzuler. Saat membawa beban yang berat, ternyata jumlah kepakan sayapnya
tetap sama dan tidak berubah. Untuk mengatasi beban berat yang dibawanya, lebah mengaturnya dengan cara mengubah sudut rentangan sayap mereka yang awalnya 90 derajat menjadi 140. Namun, sekali lagi tetap dengan jumlah kepakan yang sama. Lebah sangat efisien dengan cara kerja mereka dan terbukti mampu mengubah perilaku terbang mereka sesuai dengan keadaannya. Nah, setelah itu kalian tolong bacakan teks yang ibu baca tadi agar kalian lebih paham. Kemudian kalian tulis ide pokok di setiap paragrafnya. Di sini ada 4 paragraf, kalian tulis ide pokok setiap paragrafnya ya. Sebisa kalian aja, pakai pensil gak apa-apa, biar gampang hapusnya. Ide pokok. Kemudian menyebutkan sekarang itu kita membedakan alat gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, sama halnya dengan lebah, kupu-kupu adalah hewan jenis serangga yang dapat terbang dengan sayap yang lebar dan berwarna-warni. Kupu-kupu memiliki tubuh langsing, sepasang antena, 6 kaki, dan 4 ruas sayap yang memiliki kombinasi beberapa warna. Kupu-kupu umumnya aktif di siang hari. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Dan biasanya kupu-kupu memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut pengisap. Melalui mulut pengisap tersebut, kupu-kupu dapat mengisap nektar dari bunga. Kupu-kupu dapat selain nektar, kupu-kupu juga memakan serbuk sari, getah pohon, dan buah yang membusuk. Pernah lihat kan kalian kupu-kupu hinggap di bunga itu untuk mengisap nektar atau serbuk sari. Pernah lihat juga kan kalian kupu-kupu yang hinggap pada buah-buahan yang membusuk, yaitu karena itu adalah makanan kupu-kupu. Ketika tidak digunakan, maka mulut pengisap tersebut akan melingkar. Ada contoh gambarnya di halaman 35 di sini. Asalnya lurus jadi meringkel, karena kalau misalkan udah nggak dipakai lagi jadi meringkel, asalnya lurus ya. Nah, oleh karena itu beberapa fungsi tubuhnya, maka kupu-kupu memainkan peran penting sebagai penyerbuk. Nah, kamu telah mempelajari sebelumnya bahwa hewan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu vertebrata dan invertebrata. Udah kan, udah belajar kan? Hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang, dan hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya. Kemudian udah ibu contohkan kan, udah ibu kasih tahu hewan apa aja yang termasuk ke vertebrata dan hewan apa aja yang bukan termasuk hewan invertebrata. Adapun adapun ciri-ciri yang lebih klasik ya. Ciri-ciri yang lebih dominan biasanya kalau misalkan hewan vertebrata, hewan yang bertulang belakang itu bentuknya lebih besar daripada hewan yang invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, dengan ciri-ciri yang sangat menonjol yang ibu sebutkan tadi, kalian boleh isi di halaman 36 ya ini. Nah, kalau misalkan ini kan di sini ada hewan vertebrata dan invertebrata ya. Nah, sekarang kalian tentukan mana hewan vertebrata dan mana hewan yang invertebrata dengan cara ditulis di atas, di bawahnya. Misalkan ini vertebrata atau invertebrata, tulis. Ini juga tulis di bawah-bawahnya, setiap di bawah gambar ini ya. Kalian buat gambar kartun seperti ini. Tadi kan kita udah membaca teks tentang lebah ya. Nah, sekarang coba kalian buat atau gambar lebah
Seperti ini bentuk lebah. Terserah mau ini, mau ini, mau ini. Satu aja di kertas gambar boleh, di kertas HVS boleh. Mau di kertas karton yang lebih gede boleh. Jangan lupa pakai pewarna ya, biar lebih keren. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.